wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini, Nak? Semangat ya untuk belajar kimia. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Salma, dipimpin doa dulu, Salma. Ya, terima kasih Salma sudah memimpin doa. Ini ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Nah, di sini di meja saya ini ada 4 ya yang tidak masuk ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan, kita akan belajar materi laju reaksi. Pertemuan kemarin kalian sudah belajar konsentrasi dan kemolaran ya. Masih ingat ya konsentrasi? Apa itu konsentrasi? Ya benar ya, Mbak Gita ya. Di situ konsentrasi adalah jumlah zat yang terlarut di dalam suatu larutan. Sebelum memulai kita pretest dulu ya. Nah, ini dikerjakan soal pretest, saya beri waktu 5 menit saja. Sudah? Ayo dikumpulkan pretestnya. Jadi kita lanjutkan ke pembelajaran karena sudah pretest. Kita lanjutkan. Ini ada 2 gambar ya. Terlihat dengan jelas. Ada gambar 1 dan gambar 2. Perbedaan yang terjadi pada kedua gambar itu apa, Nak? Yang gambar 1, jeruknya masih segar. Yang gambar 2, jeruknya sudah mengalami yang namanya pembusukan. Nah, jadi kalau sudah busuk berarti kan sudah tidak bisa dikonsumsi. Nah, berarti di situ sudah terjadi reaksi pembusukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengontrol suatu reaksi. Di sini kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan definisi laju reaksi dengan benar. Kemudian menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Yang ketiga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berkaitan dengan cepat atau lambatnya suatu reaksi berdasarkan teori tumbukan. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berkaitan dengan cepat atau lambatnya suatu reaksi berdasarkan teori tumbukan. Adapun langkah pembelajaran kita hari ini dimulai dari langkah pendahuluan. Tadi kita sudah pendahuluan mulai dari persepsi dan sampai ke barusan motivasi. Kemudian yang kedua yaitu stimulasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pengumpulan data. Jadi nanti kalian akan mencari informasi-informasi. Yang keempat yaitu pengolahan data. Dari informasi yang kalian dapatkan, kalian akan olah untuk menjadi suatu pengetahuan. Yang kelima yaitu pembuktian. Nah, di pembuktian ini nanti kalian akan saya minta mempresentasikan hasil pengolahan data dan pengumpulan data kalian. Nanti presentasi ya, giliran setiap kelompok maju ke depan kelas ya. Kemudian yang keenam yaitu generalisasi. Nah, jadi nanti akan ada penguatan dari saya terkait informasi yang sudah kamu gali. Yang terakhir yaitu adalah kegiatan penutup yang terdiri dari refleksi dan post test. Jadi nanti ada post testnya ya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Ini sudah saya bentuk kelompok. Jadi sekarang kalian duduk bersama kelompoknya sesuai pembagian kelompok saya ini. Di mana kelompok 1, Nak? Di sini ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Sudah ya, sudah dengan kelompok ya. Kalau sudah dengan kelompok, saya akan membagikan kalian LKPD. Jadi ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Ini ya, saya bagikan satu kelompok satu LKPD. Ini ada gambar, ada 3 gambar ya. Di sini dari gambar pertama, kedua, ketiga, apa yang berbeda dulu?
Nah, warna. Terus yang di atas ini apa yang berbeda? Waktunya setelah berjalan beberapa detik. Nah, sekarang dari gambar ini tuliskan pertanyaan yang kalian dapati terkait gambar di atas. Jadi kamu di situ menuliskan pertanyaan di kolom LKPD. Di LKPD-nya ada kan? Nah, tulis di situ pertanyaannya. Nah, ini lagi ya gambarnya ya. Di LKPD kamu ada ya? Nah, ini gambar yang berikutnya. Ada 4 dan 5 gambar dengan yang tadi ya. Amatilah kelima gambar yang disajikan dengan seksama. Adakah pertanyaan yang muncul dari dalam pikiran kalian? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kamu sudah simpan di dalam pikiran dituliskan di dalam kolom problem statement-nya di sini. Ya, silakan kamu tuliskan semua pertanyaannya di situ. Sudah ya? Nah, karena kalian sudah menuliskan masing-masing pertanyaan di dalam LKPD, sekarang kita ke langkah selanjutnya, pengumpulan data. Sekarang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu tuliskan, sekarang saatnya kalian mencari jawaban dari permasalahan atau pertanyaan tadi. Nah, jadi untuk menjawabnya, ini Bu Guru akan bagikan kalian bahan ajar. Di sini kalian bisa mencari informasi untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Kelompok ini sudah sampai di mana mengerjakannya? Nomor 2, menjawab pertanyaan nomor 2 ya. 5 menit lagi ya nak ya. Diselesaikan untuk pengumpulan datanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengolahan data. Jadi data yang kamu peroleh diolah ya, dituliskan di LKPD-nya. Nah, karena sudah semua mengolah datanya, kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pembuktian. Nah, di sini kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian. Nah, ini kelompok 2 karena sudah di depan. Kelompok yang lain menyimak baik-baik hasil diskusi dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silahkan ditanggapi ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Apakah perbedaan waktu dapat mempengaruhi perubahan daya tahan produk? Kemudian kami menemukan jawaban dari setelah sekolah mengumpulkan data tadi. Jika reaksi terus berlangsung dalam waktu tertentu, maka moralitas reaksi semakin berkurang, sedangkan moralitas produk semakin bertambah. Terima kasih kelompok 1 ya, tepuk tangan. Nah, sekarang karena sudah semuanya presentasi, saya akan mereview kembali hasil presentasi kalian. Kita simpulkan bersama-sama ya nak ya. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini itu di gambar pertama ada gambar zat itu ya, yang awalnya hanya satu zat, di beberapa menit sudah terbentuk zat yang lain. Jadi di detik ke-40 sudah terbentuk suatu produk. Dan bagaimana keadaan reaktannya, bertambah, berkurang. Nah, di situ telah terjadi reaksi kimia, di mana di dalam suatu reaksi kimia kecepatannya itu disebut dengan laju. Jadi laju reaksi itu adalah berkurangnya Jadi berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk dalam satuan waktu ya. Reaksi itu tadi bisa terjadi karena adanya tumbukan, dan tumbukannya tidak hanya sekedar tumbukan. Yang harus terjadi adalah tumbukan efektif. Apa syaratnya? Tadi ada syaratnya. Yang pertama, tumbukannya harus tepat. Yang kedua, tumbukannya
Energinya harus terlampaui sehingga terjadilah suatu produk. Nah, tadi dengan adanya proses tumbukan, di antara tumbukan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju. Pertama tadi gambar air dingin, air panas. Berarti di situ adalah faktor suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin cepat terjadinya tumbukan yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Makanya gula yang dilarutkan di dalam air yang panas lebih cepat daripada di air yang dingin. Kemudian gambar yang kedua yaitu promak. Promak kenapa harus dikunyah? Karena memperluas permukaan bidang sentuh. Jadi ketika bidang sentuhnya itu luas, tumbukan yang akan terjadi bagaimana? Lebih sering apa lebih sedikit? Lebih sering. Kalau tumbukannya sering, maka reaksinya bagaimana? Cepat. Nah, yang ketiga yaitu gambar ya tentang yang satu sendok, yang dua sendok. Berarti lebih banyak yang mana konsentrasinya? 2 sendok. Kalau partikelnya sudah lebih banyak, kira-kira tumbukannya semakin sering apa semakin jarang? Sering. Kalau tumbukannya semakin sering berarti reaksinya akan semakin cepat ya. Sama halnya kalau terjadi kebakaran itu ya. Nah, kalau kebakarannya itu banyak di situ, rumahnya itu berdesak-desakan, cepat. Tapi kalau berjauh-jauhan lambat. Sama seperti itu tadi, kalau partikelnya banyak saling bertumbukan, akan reaksinya yang terjadi akan cepat. Kalau partikelnya sedikit, dia akan berjauh-jauhan. Berjauh-jauhan, apakah kemungkinan terjadi tumbukannya banyak? Tidak. Nah, yang terakhir gambar pisang diberi karbit dan tidak diberi karbit. Kenapa? Kalau diberi karbit kok lebih cepat matang. Nah, apa fungsinya karbit? Untuk mempercepat reaksi pematangan. Nah, karbit berperan sebagai apa kalau kalian cari tadi? Sebagai katalis. Katalis fungsinya apa? Oh iya, mempercepat. Tadi apa? Kan ada energinya. Menurunkan energi aktivasi sehingga cepat, reaksinya cepat. Nah, sekarang karena kita sudah melaksanakan pembelajaran, kita lanjutkan ke proses yang berikutnya. Langkah berikutnya yaitu post test. Nah, kalian akan mengerjakan post test. Terima kasih ya Mbak Nurul. Sekarang langkahnya terakhir yaitu kita refleksi pembelajaran dulu. Apa yang telah kalian pelajari? Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Atau adakah hal yang tidak kalian suka? Nanti dijawab di lembar refleksi ini ya. Nah, di lembar refleksi ini kalian tuliskan di sini apa yang kalian suka, apa yang tidak kalian suka dari pembelajaran hari ini. Ini tolong Mbak Gita dibagikan ke temannya. Nah, saya beri waktu 3 menit. Ditulis ya. Nah, terima kasih. Sekarang kita tutup pembelajaran dengan doa. Ayo Mbak Salma, silakan dipimpin doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Salma. Pertemuan berikutnya kita akan praktek tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi ya. Sudah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.